Gerakannya. Oke, tak cukup kuat. Oke. Tapi kamu tengok di tepi-tepinya ada batu-batu kecil, ada batang besi yang panjang. Jadi apa kamu buat? Itu betul. Ada penyapu. Penyapu? Ada penyapu. Apa? Tidak ada. Ya, lepas itu apa penyelesaiannya? Bagaimana gerakan benda yang berat di sini? Letak batu. Letak batu di mana? Kamu sudah buat eksperimen. Nah, benda yang berat letak begini. Lepas itu apa? Tolak. Tolak. Kamu juga kan? Kalau tolak dengan tangan tolak ini tak dapat juga kamu angkat. Iya. Nah, bagaimana? Letak di sini. Lepas itu Penahan di bawah. dari penahan. Oke, lepas itu letak di sini, begini. Lagi Tidak. Di mana? Letak di mana? Depan di sini kan? Ya. So bila di sini kamu akan dapati lebih senang kamu angkat walaupun benda itu Berat. berat. Oke, so sekarang ada apa? Ada apa? Ada faktor apa? Ada faktor apa? Jarak. Jarak. Ini kan? Iya. Ini bebannya daripada titik ini kemudian jarak ini. Jarak ini. Lepas tu beban ini, lepas tu daya ini kan? Nah, lepas tu kamu buat apa? Cari hubungan antara jarak, daya. Ya. Ya. Oke, lepas tu kita buat eksperimen. Apa kamu buat? Ada itu. Oke, pertama kamu try dulu dengan letak di tengah-tengah. Lepas tu sekolah jadi mahal juga. So, kamu guna apa pemberat? Botol. Kenapa botol air kan? Kamu letak botol air di sini, isi dengan air yang sama. Kamu didapati ngam dia di tengah. Oke, so jarak ini. Lepas itu, kalau kamu letakkan 2 botol ataupun kamu letak 2 kali lebih banyak air di sini dengan sini, kamu dapati apa? Jarak yang besar. Ya. Lepas itu kamu letak 2 botol ataupun botol berisi 2 kali dia punya berat. Lepas itu kamu adjust. Pertama kamu adjust dengan apa itu? Macam kita letak buku begini, tak ngam kan? Ngam dia kena. Kalau boleh tajam kan? Kalau tidak pun kamu letak bulat. Oke, lepas kamu adjust sampai dia balance. Rasanya siapa lebih panjang? A ke B? B. D. Iya kan? Betul. Kemudian bila kamu letak sini dan kamu betul-betul ukur dengan pembaris atau kamu karena tak dapat ukur dengan pembaris pun kamu macam Mr. Bean lah. Letak tangan di sini, kamu letak sini. Kan? Didapati lebih kurang 2 kali ganda. Ini kalau di sini 2 kali ganda. Ini oke. Hanya yang saya rasa sebab saya tengok kamu punya video cubaan bagus tetapi macam tidak tepat dia punya penerangan. Yang paling penting ialah apa? Dalam kes ini, kamu tengok kes ini pun kamu perlu jelaskan apa? So dia coba cari masa untuk paparkan balik. Macam ini pun sepatutnya kamu terangkan apa? Yang paling penting, kenapa ini berfungsi? Apa saya tak nampak dalam video kamu apa yang kamu jelaskan? Di mana yang paling penting kenapa ini berfungsi? Macam mana? Dia punya apa? Dia punya apa yang perlu kamu terangkan? Beban dengan apa? Gaya lepas tu? Fulcrum lepas tu? Yang paling penting di sini, kamu tak nampak? Oke, yang ini di sini. Oke, apa hubungannya? Katakanlah sini Y, sini B, sini daya, sini katakan X1, sini X2. Apa hubungannya? Kesamaannya. Apa sebenarnya itu? Tambah, tolak, darat, lagi. Yang kita tahu kalau X
tinggi, E-nya kena rendah ke tinggi. Rendah. Kalau sini berat, ini pendek ke panjang? Pendek. Pendek. Nah, tahu juga. X2 kalau dia tinggi, D pula kena rendah. Oke, apa kesamaannya? Sudah kita bahas itu kan? Sama ada kamu tulis sebagai bahagi X2 bahagi X1 sama dengan B bahagi E kan? Ya, Iya. tengok betul-betul. Ataupun guna contoh tadi. Ya, ini 2 kali lebih berat. Jadi E perlu lebih tahu Pak, ini lebih berat, ini lebih pendek ke panjang. Pendek. Kalau begini nambah kesamaannya ataupun terbalik kan? X1 X2 ataupun lebih senang kita darabkan X1 darab dengan E kan? Ini darab ini sama dengan X2 darab dengan B. Ini yang kamu panggil, saya lupa sudah buku kamu tak panggil momen apa. Dayanya darab dengan jaraknya daripada Fulcrum. fulcrum kan? Oke, so balik kepada situasi ini dulu. Oke. So kalau begini apa yang perlu kamu terangkan? Kenapakah kalau begini lebih senang? Kenapa? Kamu kenakan daya di sini kan? Iya. Daya sini darab apa? Darab dengan jarak. Mana jaraknya? Jarak fulcrum dengan daya. Mana tunjukkan? Mana jaraknya? Kayu. Jarak sini kan? Iya. Daya sini kan jaraknya di mana? Jarak. Mana? Tunjukkan jaraknya mana? Jarak. Sini kan? Iya. Ini kan jaraknya kan? Oke, so jauh. Mana kalau sini jaraknya Dekat. dekat, so akhirnya dayanya akan lebih kecil atau lebih besar atau sama? Lebih besar. Coba, boleh nampak dari sini? Asik. Kalau ini kecil, ini besar. Ini besar, ini kecil. Ini kecil, ini besar. Tak nampak, tengok balik ini. Kalau ini pendek, ini panjang. Jadi daya sini lebih besar atau lebih kecil? Besar. Ini lebih kecil. Maksudnya daya yang saya kenakan di sini kecil ke besar? Kamu dah kenakan daya kecil darab dengan jarak yang jauh sama dengan dia punya daya darab dengan jarak yang Kecil. pendek. Maksudnya dayanya tinggi ke rendah di situ. Di situ dayanya tinggi ke rendah. Tinggi Tinggi. kan? Iya. Daya kecil boleh mengangkat beban yang besar. Sebaliknya kalau kamu buat begini, apa akan terjadi? Lagi senang kan lagi susah untuk kamu angkatkan dia? Susah. Lagi susah kan? Nampak kan sebab daya kamu darab dengan jarak yang pendek. Oke, jadi menghasilkan daya yang kecil saja di situ. Boleh ya? So, soalan saya ialah apa hari itu? Berkaitan dengan ini? Apa itu kerja? Kerja. Tingkatan 3 kamu belajar apa itu kerja? Daya darab? Sasaran. Daya darab? Darab? Sasaran? Iya. Sasaran apa? Jarak. Sasaran? Sasaran? Pada arah daya tersebut kan? Contohnya bila kamu angkat sesuatu benda. Kalau begini ada tak kerja? Kalau begini ada dia membuat kerja? Ada tak daya? Ada. Ada berat, tetapi tiada Sasaran. sasaran kan dia tak bergerak kan? Sama lah kamu letak di sini dia ke meja tidak membuat kerja, di situ saja. Kecuali kamu Angkat. angkat dia, oke bagus. So kamu kira dayanya darab dia punya tinggi kan? So lagi tinggi lagi lawannya kerja. Itu sama dengan kamu lah, kamu naik tingkat 1, pernah naik lagi tingkat 2, naik lagi tingkat 3. Oke, sebab kamu membuat sangat banyak kerja. Oke ya? Itu oke? Oke. So sekarang soalan saya hari itu ialah kalau kamu angkat benda begini, apa kegunaan ini? Adakah dia menambahkan daya yang diperlukan ke mengurangkan daya yang diperlukan untuk mengangkatnya? Nah ini.
Apakah kamu menggunakan daya yang kamu perlukan untuk mengangkat ya? Mengurangkan. Daya, mengurangkan kan? Itu daya yang diperlukan berkurang, kan? Soalan saya ialah, adakah kerja berkurang? Sudah kamu pikir? Nah, itu bisa begini. Nah, jadi siapa lagi dalam grup? Sudah kamu pikir? Adakah dia berkurang ke tidak kerja kamu? Nah, jadi kenapa tidak? Sedangkan daya sudah berkurang, sasaran dia sama kan? Jadi maksudnya kamu boleh menggunakan kerja yang sedikit membuat kerja yang banyak. Ya. Kalau iya bolehlah selesailah masalah dunia. Kan? Sebab kerja itu berkaitan dengan tenaga kan. Kalau kamu boleh guna tenaga yang sedikit menghasilkan kerja yang banyak, maksudnya kamu mencipta tenaga. Tidak boleh. Kamu tak boleh cipta tenaga. Tenaga adalah terhad. Hanya boleh kamu tukar bentuk dan sebagainya. Kamu sudah belajar itu kan. Jadi di manakah penerangannya? Oke, itu satu kan kerja lagi. Yang kedua, hari itu kamu buat banyak-banyak video. Sekali lagi bagus, hanya dia punya tak nampak dia punya apa. Sebab di sini pun apa yang penting? Jaraknya kan? Oke, so yang pertama hari itu jarak apa? Gunting. Ah, siapa mau terangkan gunting? Siapa tak datang hari itu? Oke. Siapa yang datang itu? Ah, terangkan kepada yang tak datang itu apa hubungan gunting? Hah? Mau air? Nah, terangkan kepada yang tak datang. Sini. Jadi, kamu letak daya di mana? Tahu juga, kamu terangkan. Lepas tu? Tekan. Sini, ujung. Ujung. Boleh juga ujung, tapi kalau meletak ujung, jarak sama kan? So daya sini tak sama dengan daya sini. So, boleh juga kalau kamu mau, nah ini tak boleh sulit. Tapi biasanya kamu gunting kertas, kamu gunting di mana? Letak kertas di mana? Sini kan? Iya. Sini. Bila kamu letak kertas di sini, apa yang penting yang kamu tak terangkan itu? Apa yang berbezanya bila kamu letak di situ? Jarak. Daya yang berkurang. Kenapa dayanya berkurang kan? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Kenapa dayanya bertambah atau berkurang? Sebab jarak kan? Nah, jarak kan? Tunjuk kamu tunjuk di sini. Jarak sini jauh kan? Iya. Jarak sini dekat. Iya. So kamu mau kenakan daya yang terhasil di sini lebih kuat atau lebih kecil daripada tangan kamu? Lebih kuat. Sebab jaraknya Dekat. dekat. Oke. Itulah bezanya gunting kertas dengan gunting ikan kan? Ini kenapa dia begini? Lagi kenapa dia tak buat panjang-panjang? Gunting kertas pula kenapa kamu buat dia panjang? Nah, pikir. Nah, kenapa? Ini panjang. Ini boleh kau guna untuk gunting kertas? Boleh, tapi yang susah lah. Yang ini kamu boleh potong jauh kan? Lagipun untuk potong kertas balik kepada daya itu, yang mana kamu perlu daya yang besar. Kertas ke ketam, ke udang. Kan? So ini biasanya kamu gunting benda dalam dapur itu keras kan? Nah, lagi tak tahu teman tahu. Iya gak tahu gak? Masuk ke dapur sekarang. Jadi ini kenapa dibuat begini? Terangkan. Nah, apalagi ciri-cirinya? Sini dia tak panjang lah, kan dia pendek saja kan? Iya. Supaya nanti apa kau letak di sini nanti dayanya tinggi. Apalagi yang mau nampak? Apalagi bezanya? Besar. Apa yang besar? Sini yang besar kan? Kenapa sini besar? Tiba jadi kamu boleh masuk. Jadi kamu boleh masuk, kamu boleh kenakan daya yang lebih tinggi berbanding dengan begini. Kan? Sebab di sini yang ini digunakan untuk menghasilkan daya yang tinggi. Sebab kita potong benda yang keras. Ini mau gunting kertas, mungkin panjang lah supaya senang kamu gunting. Kan itu aplikasinya.
Kan? Oke, lepas gunting apa lagi? Nah, yang ini yang belum terangkan sama kamu. Ala-ala beginilah kita kena gunakan. Nah, ini siapa terangkan? Ataupun laki yang baru sampai ini, kamu pikirkan. Ini apa kegunaannya? Kita pegang di mana? Sini kan? Oke. Jadi adakah daya di sini? Adakah ini juga untuk mengapa? Tadi kita buat apa? Kita boleh guna untuk kurangkan daya. Satu lagi apa? Juga yang benda itu tadi, kalau kamu letak begini, kamu boleh tolak ke bawah kan? Iya. Lebih senang lah. Ataupun kamu boleh letak kaki pun boleh kan? So dia boleh kurangkan daya, dia juga boleh ubah direction arah. Dia boleh ubah arah kan? Dan apa kegunaannya benda ini pula? Dengan apa pula? Siapa mau demo? Sapu. Ya, sapu. Dengan bila kita sapu, nah, cara menyapu, cara memegang itu, oke, kenapa begitu? Nah, kenapa ini begini? Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan soalan ini. Tapi, sudah pikir, keluarin, pikir. Ikan sudah nih, belum. Daya, darah, sasaran. So seakan-akan mesin kamu, buat kamu menggunakan daya yang lebih kecil kan? Daya adakah ini bermaksud kerja yang kamu lakukan juga berkurang? So, kalau iya bagus, ya. Kita tahu tidak mungkin dia berkurang. Oke, ada panggil saya penyapu lah, depan sini. Oke, tengok cara dia menyapu. Tangan mana yang bergerak, tangan mana yang bergerak? Di tengah. Nah, yang mana tak bergerak? Walaupun dia bergerak sedikit lah. Nah, kenapa kita menyapu begitu? Sudah kan? Supaya cepat. Kenapa kita menyapu begini? Kenapa kita menyapu begini? Sebab kalau kamu, yang ini fulcrum kan? Ya. Kalau kamu tolak dari sini, dayanya lebih besar atau lebih tinggi? Lebih besar atau lebih tinggi? Lebih besar atau lebih rendah? Lebih rendah kan? Jadi apa gunanya kalau dia lebih rendah? Kerja cepat. Memudahkan kerja. Kan? Sebab mana jaraknya? Jarak sini kan daya kan? Iya. Dengan yang bergeraknya di sini kan jaraknya. Kamu tolak di sini, oke di sini ada daya. So ini lebih besar atau lebih kecil daripada daya yang kamu menolak? Nah, Lebih kecil kan? Lebih kecil kan? Jadi kenapa kita menyapu ini? Nah, kamu perasan nggak bila kamu sapu lepas itu ada benda berat di lantai? Terus kamu coba menolak begini, senang nggak sudah? Nah, tak pernah menyapu di rumah, senang sekarang susah kan? Karena ada benda berat. Tahu ada yang pernah menyapu. Jadi kenapa kita mau menyapu begini, sedangkan lagi susah? Nah, apa jawabannya itu? Sudah bagus. Sebab bergantung kepada apa yang kamu sedang coba selesaikan. Nampak tak? Yang tadi ini kita coba selesaikan apa? Daya yang kita terus tidak cukup untuk mengangkat dia kan? iya. Itu kita susun begini supaya daya yang kita kenakan boleh lebih kecil, tetapi dia masih boleh bergerak. Sekarang bila kamu menyapu, adakah kamu sedang menggerakkan benda yang berat? Tidak kan? Kamu sedang menyapu apa? Bukan benda berat. Tapi kalau kamu perlu menyapu benda berat, kamu tahu kamu bukan menyapu begini, kamu kena tolak. Right? Okay. So kenapa kamu menyapu begini? Hipnosis tadi. Gak ada orang baik itu hipnosis. Sebab dengan begini, kamu tengok pergerakan tangan kamu dengan pergerakan penyapu itu.
pergerakan tangan kamu dengan pergerakan penyapu. Apa bedanya? Cepat. Ataupun yang ini. Ataupun yang ini. Kamu pegang sini. Nah itu saya tanya pelajar lain, kenapa ini pegang begini? Kamu tahu apa jawabannya? Bagus jawabannya, sebab minyak panas. Betul lah juga kan? Ini supaya boleh ambil benda yang panas dari minyak, ataupun supaya kamu tak perlu sentuh itu kue kan? Oke. Tapi kenapa kamu pegang di sini? Dan bukannya di ujung? Di ujung pun boleh, ataupun di sini pun boleh, tapi keras, susah. So apa tuh kelebihannya? Benda ini kamu buat begini. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, dia sama dengan ini kan? Kan? Daya kamu di sini, daya ini lebih besar atau lebih kecil ke sama dengan daya yang kamu kenakan? Lebih kecil. Nanti kamu boleh tes, kamu letak tanganmu di sini. Lebih kecil. Jadi apa kelebihannya ini? Dengan apa kelebihannya di sini? Ini pun dayanya lebih kecil. Kan kita cakap apa kelebihannya? Cepat. Apa bila kamu menyapu, kamu mau apa? Adakah kamu mau daya yang besar? Tidak. Tidak kan? Kamu mau bersihkan lantai kan? Jadi kamu mau penyapunya apa? Bergerak? Cepat. Bergerak tempat besar kan? Ya. Tapi kamu tak mau tangan kamu boleh begini. Malas kamu. Berjalan. Boleh juga kamu berjalan. So pergerakan tangan kamu yang sedikit, kamu tengok penyapu pula gerak besar kan? Ya. Sama dengan ini. Kamu mau ini untuk apa? Cepat kan kamu ambil ini. Tapi kamu gerakan jari kamu sedikit, dia pula bergerak jauh kan? Kan kamu gerak sedikit, ini gerak banyak. Susah kamu kawal benda ini, kamu boleh angkat benda. Lagipun dalam kes ini dayanya lebih kecil. But is that a problem? Ataupun lagi bagus? Kamu pegang sini, daya sini lebih kecil. Menyebabkan kamu boleh coba kalau kamu angkat benda yang berat, susah. Kan? Nanti kamu boleh coba kalau ini kamu ambil benda yang berat, macam lagi susah kalau kamu pegang begini. Tapi biasanya itu untuk angkat apa? Kue. Kue kan? Kalau kue kamu mau ke kempis gitu. Tidak kan? Lagi baguslah kalau di sini dayanya tak kuat. Kan sebab itu bukan tujuan benda ini. Kecuali kalau kamu mau daya yang besar, kamu akan buat apa? Kalau kamu mau daya yang besar, kamu mau pecahkan sesuatu, pecahkan ketam. Ini ketam. Kamu mau pecahkan dia pecahkan ketam. Macam mana? Sini. Lepas itu daya kamu pula di sini. Kan? Benda yang sama. Hanya susunannya berlainan. Tapi kenapa ini penting? Sebab ini daya, jarak daya kamu jauh, ini pula dekat. Jadi bila begini kamu boleh pecahkan benda yang keras. Kan? Nah, itu detailnya. Lepas itu jadi yang ini. Yang ini. Macam mana kamu keluarkan baku? Begini kan? Ada nggak begini? Nah kan, kamu gerakan dia begini. Kenapa? Lagi, tengok jaraknya. Kalau pun kamu pegang push di sini, kamu push di sini kan? Supaya jarak sini jauh. So daya yang kecil menghasilkan daya yang besar di Bawah. sini. So dia boleh mengangkat. Ini ada baku. Oke, so jam berapa? 15 menit. Siapa ada jawaban untuk ini? Kalau tidak, ya baru jawab. So yang ini kamu boleh menggunakan daya yang lebih kecil. Soalan saya, adakah kecilnya dikurangkan? Ada jawaban? Kalau tidak jawaban, apa lagi mesin yang kamu belajar selain daripada tuas? Apa lagi satu? Apa lagi yang menyenangkan kamu mengangkat benda? Laki ini tahu. Angkat benda yang berat naik tingkat 1. Guna apa? Apa namanya itu?
Guna tangan. Guna kaki. Apa lagi? Pakai tali. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalau benda, kenapa kalau nampak benda yang berat kamu mau naikkan ke tingkat 2? Benda besar ke, tangki ke? Kenapa kamu nampak? Benda yang berat kalau mau naik ke tingkat 2. Keren. Guna apa? Ya ada guna apa? Guna tali untuk mengangkat benda yang berat. How? Dan why? Kenapa kelebihannya kamu guna tali? Nah, ada tali. Benda berat. Jadi kamu mau naikkan benda yang berat, kamu guna tali kan? Itu luas. Bukan, tadi luas kan? Bisa ngomong. Jadi apa tuh? Kamu tarik. Itu aja. Bagaimanakah kamu mengangkat benda yang berat? Dua lah kasih. Ada model. Bu, Ya, dua lagi. rekan. Ya, pegang ini. Oke, sekarang diberatkan. So kalau kamu angkat, adakah itu mengurangkan dayanya? Ataupun masih sama? Coba, kamu angkat dia dengan tangan, dengan angkat dia dengan tali. Masih berat kan? Jelas, tapi sama kan beratnya. Ya, sama dengan angkat begini dengan tali kan? Ada beda kan? Oke. Bagaimana kita kurangkan daya yang diperlukan pada tali tersebut? Pernah terpikir? Macam mana? Yang tahu dulu sini. Macam mana? Kamu tengok orang biasanya mereka buat macam mana? Mereka buat apa? Tali itu dia akan buat apa? Sangkut. Itu apa? Itu apa? Apa itu? Dibuatnya? Lagi pun susah kalau mau tarik ke atas. Iya. Jadi sini mau tarik ke bawah kan? Jadi macam mana? Nah, laki. Itu kan tali itu kan Datang sini lah. bisa laki, sangkut laki. begini. Kan. Ini kan, ini batang penyampul tuh. Nah, ada lagi. Ini tali. Korelasi ada takal. Begitu. Oh, ikat. Mereka lebih senang? Boleh lah, tapi masih agak susah. Tapi lebih senang sebab daripada mau tarik ke atas, kamu tarik ke bawah. Ya, oke, itu menukar arahnya, tapi dayanya masih sama kalau mau berukur. Oke, tapi ada cara lagi boleh membuat tidak lagi ringan. Tak pernah tengok. Ini kita tiada roda. Apa cara lagi? Fikir tali. Ataupun katakan kamu ada 2 orang, kamu akan buat apa? Katakan kamu ada 2 orang. Kamu ada 2 orang mengangkat, kamu buat apa? Kamu apa? 2 orang, ada 2 orang punya daya. Ada tali, kasih masuk tengah-tengah. Oke. Masuk. Nah, boleh kita angkat begini. Oke. Apa kelebihannya? Lebih ringan nggak pemain tadi? Oke. Atau mau 1 orang? Berat kan?
Oke, oke. Kalau 2 orang lebih ringan. ringan kan mungkin itu. Tapi kalau tidak 2 orang, kalau tidak ada 2 orang, kalau tidak ada 2 orang, oke lah. Kalau katakan ada 2 orang di sini, jadi ini saya ikat lah di atas lah. Kita sampai. Katakan ini terikat sudah. Oke. Adakah dayanya kurang daripada tadi berbanding dia angkat sendiri? Kurang kan? Ya, sekarang coba kamu angkatkan nih dengan tapi sepatunya ini roda apa? Sebenarnya itu maksud begini lah. Daripada kamu angkat begini susah kan? Tetapi ini kalau kamu letak di dinding, kemudian ini kamu begini, kan? Kamu akan dapati daya sepatunya roda lah. Kamu akan dapati daya yang kamu gunakan di sini adalah kurang daripada berat. Nah, itulah yang kamu akan lukis sebagai akhirnya. Eski kamu belajar tingkatan, kamu ada belajar balik kayaknya? Ya dah? Ada. Apalah sekarang kamu pikir balik. Nah, sekarang kamu belajar sains. Macam mana talinya? Sini? 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 Sini. Nah, kamu akan tarik dari sini. Dan didapati daya di sini, kalau begini dia adalah separuh daripada berat. Kalau masih tidak cukup kuat, kamu buat apa? Kamu buat apa? Tambahkan lagi kan, data tadinya macam mana. Oke? Tapi maksudnya, case-nya sama. Kamu boleh menggunakan daya yang kamu perlukan untuk mengangkat daya benda ini, tetapi adakah ini juga mengurangkan kerjanya ataupun tidak? Pikirlah, kenapa daya sudah berkurang, kenapa kerjanya tidak berkurang? Oke, dulu saya kata ini lebih kurang sama dengan ini juga. Nah, kalau kamu tak tahu fikir, kamu balik, kamu ambil tali, kamu ambil tukur daripada rumah, atau apa-apa berat lah. Nah, ambil di penjara baju, kamu fikir. Nah, ingat tadi yang kerja itu, daya darat sesaran itu sesaran apa? Sesaran apa? Nah, kalau kamu bisa sekolah itu. Macam dengan tadi, yang penyapu itu, kamu konsentrasi pergerakan tangan kamu dengan pergerakan penyapu itu kan? Nah, ini perlu kamu tengok pergerakan tangan kamu dengan penyapu itu. Jika ada sudah nampak itu. Boleh? Jelas soalannya? Ya, soalannya dalam kedua-dua case kita dapat menggunakan daya yang kita perlukan untuk menggerakkan benda itu. Kan? Tapi adakah ini menunjukkan bahwa kerja kamu akan berkurang? Jadi senanglah kita gerakkan, tapi adakah kerjanya berkurang? Sebab nampak macam berkurang. Kan? Kalau berkurang baguslah, tapi tak mungkin. Kan? Kalau berkurang kamu boleh cipta tenang. Oke? Sekejap ya, ini kenapa dia berfungsi? Apa key point-nya tadi? Kalau kamu 2 orang angkat begini, kenapa dia lebih ringan? Kenapa dia lebih ringan? Kenapa dia lebih ringan? Ya, apa? Key point-nya apa? Kalau kita guna tali, beratnya ke bawah kan? Iya. Ditahan oleh Tali. 2 tali kan? Ditahan oleh 2 daya. Kan? Jadi 2 daya ini sama dengan beratnya. So setiap satu dayanya adalah kurang daripada dayanya. Berbanding kalau di satu tali saja, daya di sini yang kamu kenakan sama dengan dia punya berat. Kalau kamu pisahkan dia jadi 2. Kan? Dan tidak semestinya perlu 2 orang, asalkan ini kamu ikat di atas siling, dialah siling yang menahan separuh, kamu menahan separuh. Kan? Nah, tetapi oleh itu kamu boleh gerakkan dia meninggi dengan daya yang lebih kecil. Masih tak nampak ke pergerakannya, pergerakan tangan dengan pergerakan tubuh. Nah, tak nampak, kamu balik buat. Siap. Sudah ada bung bincang dulu. Jadi kita tengok yang tua sini membenarkan kami menggunakan daya yang kecil
mengangkat benda yang berat kan. So, soalannya ialah adakah ini sebab daya sudah berkurang, adakah ini bermaksud kita mengurangkan kerja yang kita perlu gunakan untuk mengangkat benda itu. Okey, kemudian kita tengok balik kerja untuk mengangkat sesuatu benda paling senang. Biasa perempuan masuk lelaki yang tinggi, perempuan masuk perempuan yang tinggi. Jadi bila kita mau angkat sesuatu benda, dia ada dayanya, kita angkat begini kan? Ya. So kerjanya adalah dayanya, beratnya darat dengan ketinggian yang kamu angkat dari situ, kan? Ya. Itu kerja. Jadi kenapa kita menggunakan ini ataupun ini, dia akan mengurangkan daya. Lebih senang kami angkatnya, tapi adakah dia mempengaruhi kerjanya? Adakah berkurang ataupun bertambah ataupun sama sahaja? Saya letak bawah kepada tali. Tidak. Tali. Oke. Apa? Ya, dia lebih ringan. Satu, tapi pergerakannya. Kamu tengok dia punya sasarannya. Kita sudah kasih dayanya akan berkurang. Right? Ini dulu. Apa pergerakan jisim itu dengan pergerakan tangan kamu? Sama nggak? Tidak. Apa bedanya? Ketinggian. Apa bedanya? Tinggi. Ini pun tidak ada sudah sini. Ya, ini senang nambah sedikit. Ini pun boleh juga mau nampak pergerakan. Apa? Gerak. Yes, jauhnya kan? Jauhnya kan? Penting betul-betul. Jauh, jadi kamu bergerak dengan dia bergerak. Apa? Apa yang kamu paham? Walaupun daya yang kamu gerakkan itu, yang kamu perlu kenakan itu adalah berkurang, tetapi jarak yang kamu kena bergerak, dia sebenarnya ngam 2 kali ganda jarak yang dia bergerak. Logik lah kalau kamu tengok tali, logik kan? Kamu bergerak 1 cm ke atas, dia akan bergerak 0,5 cm saja ke atas. Kamu bergerak 4 cm, dia akan bergerak saja 2 cm. Sebab kalinya memang begitu kan? Sama juga dengan yang ini. Kalau bila kamu susun begini, pergerakannya adakah dia sama? Kalau kamu susun ngam 2 kali kan ini. Yang ini kamu turun 10 cm, yang ini naik berapa? 20. Nampak? Bermaksud dengan gunakan mesin kita berjaya mengurangkan dayanya, tetapi disebabkan desainnya sudah pasti sasaran yang kamu perlu lalui untuk daya kamu, dia akan menjadi lebih tinggi. Menjadi akhirnya kerja yang dilakukan adalah sama. Right? Tetapi masih lagi, mau gak kita guna ini? Kamu bilang, sama aja tenaga, apa yang lagi kita guna ini? Kan, kerjanya sama juga. Tapi kenapa kita gunakan ini? Kenapa? Sebab kita boleh guna daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang besar. Termasuk macam situasi tersebut, bila benda itu terlalu berat, dengan desain benda itu sehingga kan, dan biasanya kamu akan nampak sasaran kamu kena lebih jauh. Kamu kena gerak lebih jauh dengan daya yang kecil, tapi menghasilkan kerja yang sama untuk dia daya yang besar tapi dia berat. So kebanyakan desainnya pun begini. Termasuk apa? Siapa pernah cek kereta? Kereta panci, Pak. Panci. Terus ngomong apa? Bolehkah manusia angkat dia? Enggak boleh, daya kami kecil. So kita buat apa? Bukan besi. Dia ada banyak jenis, ada yang begini, ada panjang gitu ya. Kenapa dia perlu panjang? Supaya dayanya kurang. Ya, so kamu boleh guna daya yang kecil. Tapi masalahnya, kalau dia jauh, dia naik sedikit. Ya?
Kita desain lah benda begini supaya dia boleh ngingung. Nah setelah kamu ngingung, dia akan naik sikit. Kan? Kaki macam tak pernah tengok. Satu yang begini, satu yang dia ada skrunya, lepas tu skrunya kamu pusing. Iya. Kamu pusing di sini. Kamu pusing. Jauh kamu punya sasaran dengan daya yang kecil. Tidak apa, dia boleh menghasilkan kerja besar. So dia boleh mengangkat benda yang sangat berat sedikit demi sedikit lah. Yang penting kamu desainnya supaya dia macam ini lah. Dia boleh betul rasa. Tapi ini kau punya pusing. Oke.